videonya tolong dadah-dadah. Oke, berarti kedengaran ya suara saya. Nah, bagi teman-temannya yang gagal masuk ataupun belum bisa masuk, mungkin bisa barengan dulu ataupun ngantri soalnya posisinya penuh ya. Atau juga bisa diinformasikan juga karena sudah diinformasikan di grup yang belum bisa masuk yang gagal terus silahkan nanti bisa lihat di YouTube ya gitu. Nanti untuk linknya bisa di-share oleh kami seperti biasa melalui grup. Untuk sementara sambil nunggu pemateri silahkan santai dulu ya. Jangan lupa baterainya ya, baterainya disiapkan penuh ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak sampai lowbat ya karena kita perkiraan sampai siang ya sesuai jadwal walaupun masih ngaret. Selanjutnya bagi yang mau sarapan barangkali belum sarapan termasuk saya juga belum sarapan. Jadi silahkan mangga sarapan dulu dan yang nunggu-nunggu dari pagi karena belum mandi silahkan juga mandi dulu ya biar nggak bau karena kita di sini ngumpulnya banyak kan ya. Hanya jangan sampai terputus ya. Kalau sampai terputus nanti khawatirnya susah masuk lagi ya. Bagi yang paham silahkan dadah-dadah lagi lambaikan tangannya. Oke, bagus. Berarti paham ya apa yang saya sampaikan. Oke, untuk sementara kita santai aja dulu. Tetap stay tune dan di depan kamera ya. Jangan kemana-mana setelah jeda iklan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta didik baru SMK Negeri 1 Cipendei Subang. Saya sebagai moderator di sini akan menjelaskan pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut kepada acara yang kedua. Pembukaan MPLS oleh Ketarunaan SMK Negeri 1 Cipendei oleh Bapak Enjo Sutarjo SPD. Waktu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kudrat dan iradat serta hidayahnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan masa orientasi sekolah SMK Negeri 1 Cipedes Subang tahun pelajaran 2020-2021. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Anak-anak sekalian, calon peserta didik baru yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan orientasi sekolah SMK Negeri 1 Cipedes Subang tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi saya buka. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan selamat bertugas, selamat bekerja, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan ikrar jabar tolak kekerasan diucap ulang oleh seluruh peserta. Calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Cipedes Subang, marilah kita untuk bersama-sama mengucapkan ikrar jabar tolak kekerasan yang akan dipandu oleh saya sendiri dan diikuti oleh semua peserta. Ikrar jabar tolak kekerasan. Ikrar jabar tolak kekerasan. Kami siswa-siswi Jawa Barat berikrar. Kami siswa-siswi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, Kejahatan dan penyimpangan seksual. kejahatan dan penyimpangan seksual. 2. Kejahatan dan Orang yang tadi janji. tindakan yang menyakiti dan merendahkan tentang martabat kehormatan diri. Gandeng atuh gandeng lah cuy, gandeng ih gandeng. Woi jangan on mic woi, jangan on mic woi. Berisik woi, berisik.
yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan di acara pembukaan MPLS SMK Negeri 1 Cipendei Subang. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sekali yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kedengaran suara saya? Yang kedengaran lambaikan tangannya. Oke, masih kedengaran ya. Oke, itu pembukaan untuk acara MPLS. Untuk selanjutnya, sambil menunggu materi yang selanjutnya, silahkan bisa bersantai dulu. Ya, kami kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk jeda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Tunggu setelah yang iklan yang satu ini. Yang kedengaran suara saya silahkan dilambaikan tangannya. Oke, sudah siap untuk materi yang kedua? Oke, silakan untuk materi yang kedua ini berkenan dengan sekolah rumah kedua ya. Jadi perhatikan dari awal sampai akhir dan nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya oleh narasumber silakan pilih raise hand yang sudah disampaikan pada tutorial dan juga materi yang sebelumnya. Kalaupun tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, berarti dengarkan saja materinya yang disampaikan oleh narasumber. Kepada Pak Ahmad SPDI dipersilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Materi hari ini adalah rumah kedua bagi siswa. Apa itu ya rumah kedua? Yang saat ini bagi siswa tersebut adalah sekolah. Perlu kita ketahui bahwa murid, anak, sepertiga waktu dalam sehari itu berada di sekolah. Ya, sebagian besar. Maka dari itu kita dituntut dari lembaga pendidikan mengupayakan bagaimana caranya supaya orientasi siswa menjadikan sekolah rumah kedua itu bisa terlaksana. Dan sebagian besar siswa waktunya adalah di sekolah. Untuk itu saya akan coba menjelaskan bagaimana cara-cara untuk menjadikan sekolah menjadi rumah kedua buat siswa. Sekolah harus menjadi suatu tempat yang nyaman untuk siswa. Siswa itu merasa nyaman, tenang, dan enak. Tentunya harus diisi dengan sesuatu yang menjadikan
menjadikan sesuatu yang membangkitkan gairah mereka untuk belajar. Apa? Yaitu dengan cara memberikan kesibukan-kesibukan. Seperti mengisi pertama apa yang diharapkan siswa di sekolah. Semua hal yang diinginkan oleh anak dalam skill itu harus ditampung di sekolah. Caranya bisa melalui dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengembangkan bakat-bakat melalui di jurusannya masing-masing. Di SMK ini ada 6 jurusan. Yang pertama teknik otomotif, yang kedua teknik permesinan, yang ketiga multimedia, yang keempat tata busana, yang kelima peternakan, yang keenam adalah TPH. Ini mungkin akan sedikit mengarahkan anak untuk bisa mengimplementasikan keinginannya. Salah satunya adalah di jurusan tadi. Yang ekstrakurikulernya. Di kita di SMKN 1 Cikonde ini kita memiliki yang namanya ada paskibra, drum band, timsar, pramuka, dan lain-lain. Nah, melalui dengan kegiatan-kegiatan ini, keingintahuan mereka, yaitu anak, terus skill yang ingin dimiliki, itu bisa tertampung di sekolahan ini. Tertampung di sekolahan ini. Nah, sekolah berusaha untuk bisa memfasilitasi itu. Sekolah berusaha menjadikan sekolah rumah kedua bagi mereka. Nah, untuk itu mari kita coba untuk bekerja bersama-sama, sekolah memfasilitasi, anak terfasilitasi. Terus yang kedua, sekolah adalah suatu wadah yang akan membentuk karakter anak. Alhamdulillah di sekolahan kita sistemnya adalah ketarunaan. Sistem ketarunaan ini salah satu bentuk perhatian sekolah untuk membentuk karakter mereka menjadi orang yang disiplin. Nah, sebelum saya coba memberikan contoh-contoh pembentukan karakter ini, coba untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya karakter ini. Karakter sangat penting untuk siswa. Karena menurut saya karakter ini adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk langkah masa depannya.
Sebentar ya. Jadi materi hari ini ada dua, yaitu yang pertama, sekolah menjadi rumah kedua untuk siswa. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Kalau untuk sekolah rumah kedua bagi siswa, kita sama-sama tahu bagaimana caranya supaya sekolah memfasilitasi bahwa sekolah itu bisa menjadi rumah kedua bagi siswa. Karena waktu siswa sepertiganya itu dalam sehari lebih banyak ada di sekolah. Jadi sekolah memfasilitasi. Nah, untuk bisa mengarah ke sana, bagaimana caranya supaya anak bisa nyaman di sekolah, supaya sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa itu bisa terwujud. Fasilitasnya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah mengembangkan skill-skill yang diinginkan atau berupa cita-cita dia, ingin di bidang otomotif, di bidang teknik permesinan, di bidang tata busana garmennya. Terus yang keempat di bidang multimedia, yaitu tentang teknik komputer. Yang kelima tentang di peternakan, yang hobinya di peternakan. Yang keenam yaitu pertanian, bagi yang suka di pertanian. Mereka akan berdiskusi, berkonsultasi, ingin mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan jurusan-jurusan tadi. Terus yang kedua yaitu bisa berupa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau diperhatikan kegiatan ekstrakurikuler ini sebenarnya simple. Dampaknya tidak signifikan ketika masih ada di sekolah. Tapi ternyata menurut analisa saya bahwa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi lainnya ini sebenarnya membantu untuk mengembangkan karakter yang akan kita bahas nanti di periode selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Jadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini sebenarnya membentuk kita untuk belajar bagaimana cara berorganisasi. Nah, dengan terlibatnya di organisasi itu melalui kegiatan ekstrakurikuler, ini mungkin juga akan membuat siswa merasa diperlukan di sekolah dan sekolah itu bisa menjadi bagian dari rumah mereka. Sehingga mereka nyaman ada di sekolah karena adanya satu kegiatan yang sesuai keinginan siswa tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang berkenan dengan karakter. Karakter itu penting untuk siswa. Kita tahu dasarnya punya karakter. Tapi kita masih belum paham karakter itu apa sih? Yuk kita bahas tentang karakter. Karakter adalah seperangkat sifat. Seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Tuh, lengkap sekali. Lengkap sekali. Nah, cuman kita bisa definisikan. Banyak sekali pendapat-pendapat tentang karakter. Salah satunya definisi karakter menurut W.B. Saunders menjelaskan bahwa
karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Jadi karakter ini adalah satu sifat nyata dan berbeda. Apa yang dimaksud dengan sifat nyata? Sifat nyata itu adalah sifat yang sudah ada di dalam dari lahirnya seseorang. Sifat nyata itu adalah satu sifat yang sudah ada sejak lahirnya kita. Itu artinya sifat asli. Sifat yang berbedanya itu adalah satu sifat yang sudah ada sejak lahir, yang diarahkan untuk menjadi ada satu perubahan dalam karakter aslinya. Artinya karakter awalnya A, tiba-tiba dia punya karakter B. Karakter B-nya ini dituntut sifat A, si aslinya sifat A, terus lalu ke sifat B. Sifat B ini diawali dengan satu keinginan dari orang tersebut, sehingga sifat aslinya ada satu perubahan, ya, ada satu perubahan. Tapi perubahan ini mengikuti dari alur keinginan dari orang tersebut, sehingga menciptakan satu perubahan sifat. Nah, terlepas dari sifat ini baik, perubahannya baik ataupun buruk. Nah, inilah yang disebut dengan karakter. Karakter. Jadi karakter itu bisa berubah-ubah. Contoh yang di awal tadi, yaitu bagaimana dengan kegiatan dengan sistem ketarunaan ini, yaitu membentuk karakter siswa untuk disiplin. Nah, itu merubah yang tadi sifat A yang nyata, merubah sifat yang berbeda tadi, dari sifat A ke sifat B. Ada perubahan yang positif, berarti itu perubahan. Nah, dengan sistem yang di sekolah ini, yaitu berupa sistem ketarunaan, tujuannya adalah membentuk karakter tadi. Karakter apa? Mungkin yang di sekolahnya, yang di SMP tidak terbentuk, tidak terbiasa dengan disiplin, insya Allah di sekolah ini akan dibentuk karakternya menjadi orang yang berdisiplin. Karena salah satu tujuan sistem ketarunaan itu adalah membentuk karakter disiplin. Disiplin apa? Banyak. Disiplin waktu. Terus disiplin patuh, menghormati. Nanti akan digembleng di sistem ketarunaan. Nah, itu adalah salah satu contoh di sekolah kita yang membentuk karakter siswa. Ya. Tadi definisinya sudah menurut PB Sonder yang tadi. Terus nah, unsur-unsur dari karakter. Unsur-unsur karakter yang pertama itu adalah sikap. Kalau kita memikirkan karakter, yang pertama akan muncul adalah apa sih? Yang muncul pertama dalam pikiran kita apa? Sikap. Yang ada dalam benak kita adalah sikap. Sikap kita sehari-hari, ada yang gesit, ada yang cekatan, ada yang lambat. Ya. Itu sikap.
Nah, berarti sikap adalah salah satu bagian dari karakter, ya. Terus yang kedua emosi. Apa sih emosi? Emosi itu sesuatu yang ada di dalam hati kita. Emosi bisa apa namanya? Coba bisa diuraikan nggak? Emosi yang bludak apa itu? Oh, emosi yang bergebu-gebu. Apa itu? Emosi adalah satu gejala dinamis. Gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan oleh manusia. Galau, ya, marah, emosi. Bisa dipahami ya? Itu gejala-gejala kesadaran perilaku. Jadi berimbas juga kepada perilaku seseorang. Nah, itu emosi. Oke, yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosiologis, psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas pengalaman dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Kepercayaan ini luar biasa. Makanya ada yang bilang bahwa kepercayaan itu sangat penting. Ketika kita mengkhianati kepercayaan orang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika kita mengkhianati kepercayaan seseorang, sikap orang tersebut apa yang kita lihat? Dia akan pergi menjauh, dia sudah tidak ingin bertemu lagi dengan kita. Itu contoh-contoh yang terjadi ya. Berarti sangat pentingnya ini satu kepercayaan. Nah, percayaan ini adalah bagian dari karakter tadi. Unsurnya, salah satunya tadi. Selain tadi sikap, emosi, unsur yang ketiga yaitu adalah kepercayaan. Nah, apa korelasinya antara kepercayaan dengan karakter? Itu tadi. Kepercayaan itu ternyata membentuk perilaku seseorang. Itu yang tidak bisa terlepaskan dari pengertian karakter tadi. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap. Perilaku manusia yang menetap. Berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Kebiasaan. Kalau Bapak bilang kebiasaan, yang ada dalam benak kalian apa? Satu cara kehidupan kita yang selalu dilakukan setiap hari, bahkan setiap menit. Kebiasaan kita di pagi hari itu apa? Apa? Langsung makan.
Bangun subuh, mandi, makan. Jadi sholat dulu baru mandi. Nah, Bapak tidak akan membahas jadwalnya itu. Tapi membahas ketika kita bangun, ada yang kebiasaannya sholat subuh dulu. Terus ada juga yang kebiasaan orang. Nah, kebiasaan inilah yang disebut dengan karakter. Ya, udah terbayang ya. Jadi itu adalah bagian daripada unsur karakter. Ya. Terus kemauan. Karena kemauan berkaitan dengan tindakan. Apa yang kita mau ternyata mempengaruhi sikap ini adalah bagian daripada karakter tadi. Ya. Oke, itu selanjutnya. Artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kebiasaan keseharian kita di rumah sebelum masuk ke SMK, nanti kita akan lihat. Karena di sekolah ini punya tujuan dengan ada yang namanya sistem ketarunan. Ketarunan ini tujuannya adalah kalau biasanya di pagi hari kamu bangun jam 7 pagi, ya minimal jam 6 pagi udah bangun baru ke sekolah. Di sekolahan kita, di SMK ini, kalian akan dituntut bangun sebelum subuh. Sebelum subuh, sholat subuh, mempersiapkan diri, jam 5:30 bisa langsung berangkat ke sekolah. Di SMP melakukan, menurut sekolahan kami, cara-cara itu adalah satu sikap positif yang harus dilakukan oleh siswa. Maka dari itu karakternya menjadi sesuatu yang menurut kita positif. Kita itu siapa? Sekolah. Nah, dari sekarang makanya nanti jangan kaget. Jadi sebelum subuh udah bangun, sholat subuh. Tadi katanya ada yang mandi dulu, ada yang belum mandi, mandinya habis subuh katanya. Nah, nanti akan dibentuk karakternya. Yang baiknya itu apa sih? Mandi dulu atau tadi subuhnya? Misalkan gitu ya. Tapi lihat ya, kalau emang belum waktunya subuh kan ada baiknya kita mandi dulu. Baru sholat subuh. Habis sholat subuh baru mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Luar biasa. Nah, jadi sekolahan ini insya Allah akan menjadi lembaga yang akan membentuk karakter positif, di mana pembentukan karakter ini juga yang akan menjadi pendukung untuk masa depan kalian nanti. Nah, jadi karakter ini sangat penting. Maka disitulah kalian dituntut untuk selalu mengikuti aturan yang berada di sekolah. Karena mengikuti peraturan sekolah adalah salah satu tujuan bahwa kalian dituntut untuk menjadi pribadi atau karakter yang baik. Karena karakter yang baik ini akan mendukung kalian ketika nanti kalian keluar dari sekolahan ini. Nah, kalau perhatikan dari alumnus di SMK ini, perubahannya signifikan. Keluar dari sekolah, dia masuk kerja, di tempat kerjanya sudah terbentuk karakternya di sekolah. Nah, bagi yang mengikuti, insya Allah kalian akan aman. Karena apa yang diajarkan di sekolahan ini dalam hal disiplinan, kebiasaan,
ini akan terbawa juga ternyata di tempat kerja. Nah, jadi kesimpulan yang ingin disampaikan, yang pertama, bahwa sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi siswa. Harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan siswa. Yang pertama, sekolah memfasilitasi apa sih yang diinginkan, apa sih yang dicita-citakan dari siswa tersebut. Nah, siswa juga terfasilitasi oleh sekolah. Keinginannya itu bisa terwujud dan bisa tercapai ya di sekolah ini. Mudah-mudahan itu bisa terjalin. Terus yang kedua yaitu tentang karakter. Bahwa karakter ini sangat penting. Dari apa yang dipaparkan oleh Bapak tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan kalian bahwa masuk ke sekolahan ini dengan harus punya tujuan. Jadi sekolah jangan cuma sekedar masuk ke sekolah. Kalian harus belajar untuk mengkaji tujuan kalian masuk sekolah ini apa. Mudah-mudahan apa yang diinginkan itu bisa terrealisasi di sekolah ini. Barangkali itu yang ingin coba Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari Bapak pribadi sebagai makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan sekolah di pagi hari ini, mudah-mudahan kita selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak terlepas harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita lakukan dan cita-cita kita mudah-mudahan bisa terlaksana dan tercapai. Anak-anak sekalian, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cipende Subang ini. Mudah-mudahan pilihan Anda ke SMK Negeri 1 Cipende ini adalah merupakan suatu pilihan yang sangat tepat menurut kepribadian Anda sendiri. Tidak ada unsur paksaan, ajakan dari orang lain. Ini merupakan mudah-mudahan merupakan suatu tekad hati yang sangat bulat, tekad hati yang sangat kuat untuk bisa menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Anakku sekalian yang berbahagia, di kesempatan ini insya Allah akan Bapak menyampaikan beberapa hal yang harus kamu ketahui dan bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak di kesempatan ini. Insya Allah Bapak akan menjelaskan masalah lingkungan. Sudah barang tentu di sini lingkungan adalah ada pengertian lingkungan dan juga barang tentu ada manfaat daripada lingkungan itu sendiri. Baik, kalian harus bisa menyimak apa yang akan Bapak sampaikan di kesempatan ini.
Sekarang pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar kita. Atau segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Sudah barang tentu secara tidak disadari bahwa kalian semua makhluk hidup, terutama manusia, itu pernah mengalami di beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan terkecil di suatu wilayah, di mana di lingkungan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sudah barang tentu di lingkungan terkecil inilah kita belajar tahap awal secara bertahap, mulai dari kita setelah kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita mulai merangkak, telungkup, berjalan perlahan-lahan, belajar berlari, dan lain sebagainya. Ini adalah berkat daripada lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, lingkungan inilah yang bisa mendukung atau sebagai daya dorong untuk bisa manusia itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, sebagian besar atau sebagai contoh di sini, misalkan lingkungan pendidikan. Sudah barang tentu semua orang kalau berada di lingkungan atau hidup di lingkungan pendidikan, ini merupakan salah satu faktor yang bisa menimbulkan banyak hal yang bersifat kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Sebagai contoh, mungkin kamu pernah mengalami atau pernah mendengar informasi bahwa kehidupan berbagai macam lingkungan, ada lingkungan pasar, ada lingkungan perkantoran, ada lingkungan stasiun, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan faktor daripada bagaimana kodrat seseorang hidup di lingkungan itu. Jadi lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan ini adalah yang akan bisa membawa arah kehidupan kita ke jenjang yang lebih baik lagi. Sudah barang tentu kalian semua sering melihat di media televisi, di mana di kota-kota besar, di setiap pemberhentian atau di setiap lampu merah, di situ ada beberapa orang anak kecil memanfaatkan situasi dan kondisi di lampu merah itu. Mereka banyak kegiatan yang dilakukan, seperti mengelap mobil, mengelap kaca mobil. Kemudian mereka mengharapkan belas kasihan dari si pengemudi itu. Kemudian ada seorang ibu yang menggendong anak yang mengais anaknya, menghampiri ke mobil itu sambil mereka mengharap belas kasihan dari orang atau pengemudi itu berbagai macam cara. Nah, kalau lingkungan sejak kecil lingkungannya seperti itu, mereka tidak akan berbeda kehidupannya di masa usia mereka menginjak ke remaja. Tidak sama dengan lingkungan di pendidikan. Mereka yang seharusnya duduk di bangku sekolah, baik sekolah dasar, lanjutan pertama atau lanjutan atas, tapi mereka memilih di suatu lingkungan yang berbeda. Nah, saudara tentu ini adalah sekali lagi saya informasikan bahwa lingkungan itu mempengaruhi seseorang dalam kelangsungan hidupnya. Tidak sedikit orang yang hidupnya misalkan di lingkungan
pasar. Tidak sedikit banyak orang yang sudah barang tentu di situ memanfaatkan. Ada yang jadi tukang parkir, kebersihan, dan lain sebagainya. Yang bersikap positif, mereka lakukan. Nah, sudah barang tentu seorang orang tua atau anak yang melakukan hal seperti itulah yang harus kita perhatikan. Ya, terutama masalah pendidikan di Indonesia, bahwa setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan kebijakan, pemerintah sudah memberikan keleluasaan bahwa pendidikan di Indonesia pendidikan yang harus dimurahkan tanpa bisa membebani kepada biaya orang tua. Baik anak-anak sekalian, kembali ke masalah lingkungan. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita berada di lingkungan pendidikan. Saudara tentu di sini insya Allah kalau kalian bisa bertahan di SMK Negeri 1 Cikoneng Subang ini, bisa menerima beberapa macam ilmu pengetahuan yang akan kamu terima di SMK Negeri 1 Cikoneng Subang ini. Nah, saudara tentu mulai kalian berangkat dari rumah harus dibarengi dengan rasa ikhlas, ya, dengan disiplin yang tinggi. Kemudian kita berpamitan kepada orang tua untuk memohon doa restu daripada orang tua. Itu adalah sikap yang paling utama. Karena apa? Karena doa dari orang tua itu yang sangat mustajab. Ya. Nah, kemudian lingkungan. Setelah kita menginjak kepada lingkungan wilayah atau lingkungan perkampungan atau pedesaan. Di situ tergantung kepada si pengisi lingkungan itu. Ada lingkungan di desa juga tidak sedikit orang yang bersifat mempunyai karakter radikalisme, premanisme dan lain sebagainya. Itu kombinasi lah, bervariasi orang-orang yang hidup di pedesaan. Sekali lagi, tapi alhamdulillah kita bisa masuk ke lingkungan pendidikan. Mudah-mudahan ini adalah kamu tidak salah pilih untuk menginjakkan kaki di lingkungan pendidikan. Karena pendidikan yang setiap orang. Nah, oleh karena itu jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, ya, itu berhak untuk diterima atau untuk menerima pendidikan tersebut. Nah, sehingga dengan pendidikan kita akan bisa merubah nasib kita, merubah sikap kita, merubah karakter kita dengan dibebani atau diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang akan kita lakukan di SMK Negeri 1 Cikoneng ini merupakan semua di masa yang akan datang. Ada pepatah mengatakan, ada peribahasa mengatakan, dengan ilmu hidup itu akan mudah, sehingga kita mempunyai ilmu pengetahuan, insya Allah ke depannya kita akan memudahkan kita untuk mencari suatu pekerjaan atau mencari suatu perusahaan. Nah, di SMK Negeri 1 Cikoneng ini ada 6 jurusan yang sudah barang tentu kalian sudah mengetahui semua dan sudah banyak yang memilih setiap jurusan itu. Mudah-mudahan setiap jurusan itu semua. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bisa bergabung di kampus Mabosti SMK Negeri 1 Cikoneng Subang. Mudah-mudahan sana bisa tercapai
Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon restu dari orang tua kita agar kita bisa menjadi orang yang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita break dulu ya sampai menunggu kegiatan selanjutnya karena masih ada waktu. Jadi jangan kemana-mana dan diharapkan tidak keluar ya, tidak keluar dari Zoom meeting ini supaya nanti pada saat mau masuk tidak susah lagi ya. Yang sudah bisa masuk tetap stay, tidak dikeluarkan handphonenya. Jadi bisa tetap ikut di kegiatan MPLS ini ya. Yang tadi sudah terlihat satu handphone ada beberapa orang sampai 3-4 orang, tidak apa-apa, yang jelas tetap bisa ikut kegiatan ini. Dan nanti untuk selanjutnya kegiatan untuk hari ini bisa dilihat nanti di channel YouTube ya. Nanti linknya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Oke, silakan untuk break dulu ya. Kita santai dulu sampai menunggu materi selanjutnya. Silakan. Kita harus malu-malu untuk memasarkan ya. Nah, yang kedua kita harus optimis. Nah, selain percaya diri, kita harus optimis. Tetap walaupun kita udah pede, tapi tidak optimis bahwa produk kita akan terjual atau tidak laku, ya tetap aja tidak seimbang gitu. Makanya kita harus optimis bahwa apapun yang akan kita lakukan, produk apapun yang kita buat tetap bisa terjual dengan laris ya, dengan bagus gitu. Yang selanjutnya yang itu kita harus berani mencoba. Udah bisa optimis, tetapi kita tidak mencoba, percuma kan? Ya, kita tidak membuat produk. Ngobrol ya, wah saya ingin ini dengan optimisnya ya, dengan percaya dirinya kita ngomong sama teman kita akan melakukan ini. Nah, dengan melakukan ini produk kita akan terjual bagus, produk kita akan terjual banyak, optimis ya, dan akan menghasilkan uang yang banyak misalnya, akan sukses. Akan tetapi tidak nyoba, hayo we ngomong gitu, nyoba henteu gitu, percuma ya. Nah, terus selanjutnya berani bermimpi atau berandai-andai. Jadi lain mimpi aiker tidur ya. Di sini penjelasannya bukan berani bermimpi itu lain ker tidur, mimpi tetap walaupun misalnya mimpinya indah, mimpi jadi orang kaya misalnya, mimpi batur boga mobil ya. Kita mah karena saking kayanya tinggal ninggalikeun di luhur, tidak pesawat gitu. Karena kita punya pesawat pribadi. Tapi itu dalam mimpi. Tetap we gitu ya. Nah, pengertian berani bermimpi, kita harus mengandai-andai. Contoh misalnya, sekarang usia kalian mungkin di 16 ya? 16 ya. Usia kalian di 16. Nah, kalian harus berani bermimpi bahwa di usia kalau 3 tahun 19 tahun ya, 18 atau 19 tahun. Di usia 19 tahun saya ingin punya apa?
atau saya ingin mempunyai produk yang diakui oleh masyarakat yang bisa menghasilkan sesuatu, ya, itu di usia 18. Itu bermimpi itu boleh, berhayal itu boleh, ya, asal jangan kebablasan. Entong mimpi hayang jadi presiden, sakola ge embung. Entong mimpi hayang beunghar, daek usaha henteu. Nah, itu berarti berandai-andai yang berlebihan, ya. Kalau berani bermimpi, ya sewajarna we lah gitu ya. Sewajarna ayeuna urang punya modal sekian. Oh, berarti usia sekian saya harus bisa apa gitu. Contoh kecilnya, kalian masuk di SMK ini selama 3 tahun harus bermimpi bisa lulus. Itu contoh kecilnya, ya. Limpahkan lagi ke kewirausahaan atau berwirausaha dengan modal sekian, kalian bisa bermimpi punya keuntungan sekian, ya. Jadi mimpi itu boleh, berandai-andai itu boleh. Karena seseorang yang tidak punya mimpi, seseorang yang tidak berandai-andai, ya kahayang. Namanya kahayang. Dia tuh punya mimpi, datar we sama sabodo kumaha engke. Ya, nah itu hindari lah ya. Hindari hal-hal yang seperti itu ya. Karena sifat-sifat seperti itu adalah sifat orang yang kedul, yang pemalas, yang tidak punya keinginan, yang hirupna anu datar-datar we eta mah. Cek batur a, cek batur b ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Yang selanjutnya, kiat selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif apa ya? Kalau pandai sama nggak dengan kreatif? Enggak ya? Nah, enggak. Ini kreatif walaupun bodoh ya. Misalnya bodoh kata teloyo lah. Bodoh-bodoh kudu bodoh alewoh ya. Kudu bodoh alewoh. Ulah bodoh kata teloyo gitu. Contoh, namun bodoh alewoh tapi punya kreativitas ya, kitanya kreatif bakal nanya. Contoh sekarang yang rame-rame itu makanan ya. Contoh kecil, bawan weh, bala-bala. Nah, kita harus kreatif. Semua orang pasti bisa bikin bala-bala. Tapi tidak semua. Kita harus kreatif. Harus seperti apa nih? Bala-bala apa bentuk ngerek bentuk lope bala-balanya? Apa bala-balanya harus dicoba ya untuk menarik daya simpatik dari pembeli ya. Terus rasanya arek dibikin aneka rasa sugan asam manis, arek naon lah terserah. Kita harus kreatif ya supaya bisa menarik daya tarik ya, daya beli masyarakat. Karena satu hal dari gorengan, semua orang pasti menyukai gorengan. Tidak sedikit kan di pasar Kalijati, pasar Buradadi, pasar Pabuaran, bahkan di kita di sini tiap warung itu menyediakan gorengan. Tapi habis terus, berarti itu peluang besar sebetulnya. Besar. Nah, akan tetapi hari kita makan sekolah ya, kita harus tahu daya tarik apa nih yang bisa menarik pembeli supaya gorengan kita lebih laris. Apakah dalam kemasannya, apakah dalam bentuknya, atau dalam rasanya, itu silahkan ya, itu dipikirkan ya. Selanjutnya, selain dari kreatif, pandai melihat peluang ya, pandai melihat peluang. Kita harus pandai melihat kalau adik-adik ini bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan. Nah, kita harus pandai melihat peluang pasar apa yang di situ. Ya, kalau jauh dari perkotaan, berarti banyak orang. Karena apa? Di kota itu komplit. Ya, di kota itu komplit. Berbeda dengan di lembur, ya. Berarti di lembur itu jarang.
Nah, peluang itu kita harus ambil, ya. Peluang itu harus kita ambil. Nah, berarti kita harus mengadakan usaha ya, contohnya semua perlengkapan atau barang-barang walaupun sedikit tapi ada. Ayeuna lamun butuh non yang tidak di kampung apa? Contohnya naon atau roti misalnya. Nah, kita jual roti di kampung. Karena itu nggak ada. Ulah di kampung rame-rame jual cengek. Serengkeun di situ lahan pertanian. Rek aya anu beli apa moal? Lahan pertanian semua di situ cengek semua ya. Nah, banyak cengek, sayuran. Urang jualan cengek jeung sayuran. Ya, semua ada kan? Nah, berarti kita tidak pandai melihat peluang. Nah, kita harus pandai melihat peluang. Peluang apa? Ya. Nah, terus bisa lagi, misalnya karena di situ banyak cengek, ya banyak sayuran dan banyak lain-lain di situ, ya. Peluang apa nih yang bisa digunakan atau yang bisa dijual, ya, yang bisa dijual dari cengek itu? Diimpor bisa, tapi kan itu kelebihan ya. Ini yang sederhana aja. Dibikin apa? Dibikin coba dibimbel yang enak. Saya lihat ya di warung-warung sekarang banyak bungkus sambal terasi yang bungkusan. Karena apa? Itu praktis, gopean, terhingga kan duitnya. Nah, itu orang ya orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship punya jiwa kewirausahaan sampai ke arah sana. Padahal kita cengekna ya. Padahal di kita banyak ya. Makanya kita harus pandai melihat peluang ya. Terus lagi contohnya di kita di sini di sekolah. Nah, di sekolah kita lihat peluang apa yang memang orang lain itu tidak ada ya, di tempat lain tidak ada. Tetapi kebutuhan dari taruna-taruni atau dari kita pelajar dari siswa-siswa, kita harus cepat ambil peluang itu. Selanjutnya itu tidak malu. Yang harus malu itu kalau malu-maluin. Ya, kita jangan malu. Kita harus ya pede, percaya diri ya. Entong titah masakan produk apa gitu ya. Contoh misalnya di sini kan nanti kalian mendapatkan pembelajaran kewirausaha ya. Nah, di SMP ada nggak? Nggak ada. Nah, di SMK nanti kita akan mendapatkan kalian akan mendapatkan pelajaran kewirausahaan. Terus di sini terutama anak pertanian. Anak pertanian biasanya ya di sini itu menanam sendiri, menyiram sendiri, terus nanti menjualnya sendiri. Nah, jangan malu nanti pas penjualan ya. Hari nanam siap, nyiram siap, orang ngurus mah siap ya. Giliran menjual itu kita malu. Nah, mau disimpan di mana nanti itu produknya? Proses mau, tapi nggak jual tidak mau. Jadi terhambat ya. Itu jangan malu-malu untuk menjual produk ya. Karena ya marketing itu sebetulnya syarat paling utama dalam wirausaha. Kita bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual ya tetap wae gitu ya, tidak imbang. Ya, gitu-gitu keneh gitu. Selanjutnya saya bilang contoh bala-bala teh ya, gorengan teh ya. Semua orang sama bentuknya. Gorengan teh juga gitu ya. Nah, berani tampil beda.
Tuh. Atau mau terbuat dari apa campurannya? Misal daun tangkil sugan, mau daun tangkil bisa. Kan udah lumrah ya, udah umum. Bala-bala teh isina jengkol, engkol ya, engkol, wortel, terus naon deui lah. Itu aja. Hah? Ya, teri bala teh urang mah ayeuna pakai daun tangkil, pakai daun sampe, pakai daun naon gitu ya. Nah, tapi hasilnya enak gitu rasanya. Karena orang Indonesia semua pemakan gorengan. Pagi-pagi kopi gorengan. Ya. Nah, makanya peluang untuk usaha ya tergantung seperti apa. Itu hal kecil aja. Apakah yang bikin naon peluang itu. Sepertinya itu juga bakal bagus gitu ya. Terus selanjutnya jujur. Tetap jujur itu semuanya harus ada di bidang harus ada. Karena kalau kita tidak mempunyai rasa jujur, berapapun modal yang diberikan, berapapun ya harus selalu ada dalam jiwa kita atau dalam jiwa. Selanjutnya menepati janji. Kalau kita sudah janjian dengan seseorang, ya, jadi janjian itu janjian kebogohan lah. Nah, janjian dalam hal bisnis karena kita berbicara wirausaha, ya, dengan partner atau dengan klien kita itu harus tepat janji, ya. Itu seorang jiwa wirausaha. Karena apa? Meleset sedikit, ya orang lain kita datang, orang udah pergi, itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, terus ada lagi kalau tadi kiat ya. Kalau tadi kiat-kiat untuk bertahan atau meraih kesuksesan dalam wirausaha. Kawan ya, itu harus membuat sifat yang melekat pada diri kita, ya. Dalam diri kita harus melekat. Di antaranya satu, mimpi terhadap keinginan. Kita harus punya sifat pemimpi. Tapi lain mimpi ngalamun, ya. Naon, mimpi pengen punya apa, gitu ya. Kita harus mempunyai sifat pemimpi. Yang kedua, bekerja cepat. Ayeuna seorang wirausaha atau seorang pengusaha lelet, bangun berang. Lamun misalnya mengerjakan sesuatu itu lambat. Nah, itu bukan sifat seorang wirausaha, ya. Itu sifat seorang tidak menunda-nunda kesempatan atau keputusan segera ditindaklanjuti. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, itu harus langsung ditindaklanjuti. Jangan nanti ya. Nah, kalau nanti ya merenang bisa berbatur manten gitu. Makanya kita harus mempunyai jiwa atau sifat tidak menunda kesempatan, ya. Yang selanjutnya kita harus mempunyai sifat mempunyai kegiatan dengan penuh rasa perhatian dan rasa tanggung jawab. Memang rasa tanggung jawab dan perhatian ini di semua orang harus punya, karena tidak hanya atau kita adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh semuanya. Karena semua perusahaan itu melirik orang-orang yang mempunyai jiwa yang bertanggung jawab tinggi, ya. Terus
mempunyai rasa pengorbanan yang tinggi itu ya harus berani berkorban gitu. Ulah hayang usaha tapi tidak mengorbankan sesuatu. Ya, lamun tidak mau mengorbankan sesuatu nggak usah jadi calo, tong jadi pengusaha. Nah, cuman kalau calo ya, ari penumpang mah geus nepi ke Bandung. Ya ari calo mah di terminal. Ya, nah jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, kegemaran atau kegila-gilaan dalam mencintai. Kalau kita mau melakukan bisnis itu, ulah hanya sekedar gen bae we, lu penting mah orang mau usaha. Nah, nanti juga hasilnya akan gen bae we, hasil lagi bakal sakitu gitu. Ya, karena kita tidak tergila-gila dengan usaha yang kita jalani gitu. Ya. Selanjutnya bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Bertanggung jawab ini akan selalu ada ya. Terhadap hasil dan tujuan yang nanti akan kita capai. Kita harus selalu ya. Terus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Jadi artinya entong dikekewa ku sorangan. Kalau kita ingin maju, percayakanlah ke orang lain. Entong ieu mah mulai produk ku sorangan, nyieun sorangan, neangan pembeli sorangan, atuh meureun anggar we rek geraha majuna ya. Tapi kita percayakan kepada orang lain ya. Karena ya contoh seperti perusahaan-perusahaan anu punya nama di mana ya, yang mengerjakan siapa? Karyawan kan? Jadi intinya kita harus kalau dikerjakan sendiri ya rek wayah kumaha atuh ngegedean eta perusahaan ya. Jadi kita harus menanamkan kepercayaan. Entong sepercaya ka batur. Kita harus bisa menyimpan kepercayaan itu kepada orang lain ya. Nah, mungkin itu saja ya. Sedikit tentang materi kewirausahaan. Nanti panjang lebarnya kalau kalian sudah masuk ya, karena ini hanya sekedar ya mun cara ieu meureunnan pengenalan saja ya, hanya pengenalan saja. Nanti untuk keseriusannya nanti setelah kalian masuk itu ada pelajaran khusus tentang kewirausahaan. Akan tetapi jiwa wirausaha ini harus tertanam dari sekarang karena semuanya hal apapun jadi karyawan tetap harus punya wirausaha ya. Kewirausahaan itu harus tertanam dalam diri kita karena sifat-sifat seorang wirausahawan itu sama sepertinya dengan kita menjadi karyawan, harus bertanggung jawab, disiplin ya, terus taat, itu sama sebetulnya, menepati janji. Makanya sifat-sifat seperti itu harus tertanam dari diri kita sendiri kalau kita menginginkan kesuksesan di masa yang akan datang ya. Karena yang wajib dari kita itu, wajib dari seorang manusia, yang pertama itu niat, yang kedua itu proses ya, melakukan sesuatu. Anu ketilu ya berdoa ya, kita berdoa. Nah, itu yang wajib yang ada dalam diri kita. Kalau kita hanya niat saja tidak melakukan proses, ya niat terus ngadoa we hungkul. Proses kita tidak melakukan. Mau apa yang hasilnya? Ya, tidak ada produk, tidak ada yang dihasilkan. Tetap pincang. Yang kedua misalnya, daya niat jual breng we, nya naon we sakadaek. Ya, tanpa ada aturan yang di ini ya, yang terarah. Tetap aja anu katilu ngadoa wae, aya proses daya naon, tetap kan timpang. Makanya
dalam diri kita harus tertanam ya. Kita harus mempunyai niatan yang bagus. Kalau misalnya kita mau melakukan usaha ya kita niat usaha. Terus menghasilkan produk ya. Itu proses. Yang selanjutnya ya berdoa. Ya, karena tetap ujung-ujungnya adalah berdoa gitu. Kudu benar-benar ya. Tetap yang apa istilahnya yang memberikan ya, yang memberikan hasil atau kelancaran itu ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib untuk berdoa. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik baru. Untuk hari ini telah mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah. Tadi ada beberapa pembicara yang mungkin kalian sudah dengarkan. Sesi terakhir yang barusan oleh Pak Herudin Nur Maulana. Mungkin kita akan lanjut lagi di hari besok, tepatnya sama pukul mulai dari pukul 7.00. Itu pun siswa harus sudah mengikuti seperti biasa dari aplikasi Zoom Meeting. Jika kalian paham, silahkan acungkan jempolnya. Oke, kalau begitu saya akan tutup untuk acara hari ini. Nanti untuk sore nanti hasil dari hari ini akan diupload ke channel SMK Negeri 1 Cipende, yang channelnya nanti mungkin akan diumumkan di grup WhatsApp ya. Atau bisa cari di keyword YouTube Semakci News ya. Silakan subscribe dulu biar nanti notifikasinya biar tahu ada pemberitahuan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat untuk bisa mengikuti kegiatan hari esok. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.